Yoma. Seger ya? Seger nih, Euro Fantasi kita sudah mulai. Dan kali ini kita mau bahas apa dulu nih? Kita bertemu lagi dengan para bacoters dan para teman Halo, kita. halo. Kita mau bahas apa untuk ini? Untuk episode kali ini, kita mau membahas match day 1 yang akan bertanding di tanggal 14 dan tanggal 15. Euro sudah mulai. Iya. Gue juga pengen ngingatin lagi buat para bacoters. Ingat ya? Jangan lupa lu download. Ini game paling seru. Game apa namanya, Rak? Game MPL, di mana di dalamnya ada game fantasi football. Jadi MPL Fantasi ini adalah salah satu game semacam pengatur strategi. Betul. Dalam memilih pemain untuk menyusun tim. Jadi untuk game ini adalah game pokoknya seru deh buat kalian para pecinta bola gitu. Wajib banget nih download dan mainkan MPL Fantasi, karena di MPL Fantasi ini lu bisa menganalisa dan menerapkan strategi lu supaya mendapatkan berlian kemenangan. Oke, untuk detailnya kita jelaskan dulu. Ada 3 alasan kenapa lu harus download game MPL Fantasi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah karena di MPL Fantasi ini tidak hanya ada Liga Inggris saja, tapi banyak liga-liga besar dunia lainnya, termasuk sekarang mau jalan. Apa sih? Piala Eropa 2020 ini ada nih di MPL Fantasi ini. Jadi banyak banget pilihan pertandingannya. Itu alasan pertama. Yang pertama. Alasan kedua. Yang kedua adalah udah main gamenya, pasti ada hadiahnya juga. Ada hadiahnya, betul. Nah, yang kedua ini karena hadiahnya yang lu menangkan itu langsung. Jadi selesai pertandingan, peluit akhir, lu langsung mendapatkan berlian kemenangan itu. Kalau menang, kalau lawan kita ya kalah. Jadi lu nggak perlu lagi nungguin 1 musim atau turnamen setengah musim. Enggak, lu pilih pertandingannya, main 90 menit, menang, langsung dapat berlian kemenangannya. Berlian kemenangan itu bisa dikonversikan kemana? Bisa dikonversikan ke GoPay dan link aja. Mantap sekali. GoPay dan link aja ini kan bisa kita konversikan menjadi kopi, menjadi listrik, menjadi pulsa. Mau dikonversikan apa lagi? Banyak sekali. Mau buat jalan-jalan atau berangkat ke kantor pakai Gojek bisa banget. Oke. Semenjak gue main MPL Fantasi, kegunaannya banyak banget nih untuk berlian kemenangan. Bayar parkir ya bisa ya? Bayar parkir bisa, naik Gojek juga bisa, semuanya serba bisa dah. Nah, makanya. Nyari jodoh juga bisa. Enggak, belum sih. Kok belum? Panik. Oke, tolong editor di skip ya. Yang alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah lu udah nyusun tim, lu udah pilih pemainnya, otomatis nonton bolanya jauh lebih seru lah. Nonton bola lu akan lebih seru. Kenapa lebih seru? Karena lu sendiri yang pilih pemain. Gue sendiri yang nyusun tim. Analisa lu sendiri, strategi lu sendiri, menang sendiri tapi bagi-bagi. Oke, jadi buat kalian yang punya para pecinta bola, kalau misalkan kalian belum punya game ini, artinya kalian belum mencintai bola seutuhnya. Iya. Jadi para bacotin ini mengajarkan kalian untuk mendownload segera gamenya. Mari kita para bacoters kita menangkan semua pertandingan, jadi kita sapu bersih. Oke, dan satu lagi ada yang hampir kelewat nih. Di dalam berlian kemenangan itu konversinya kalau dirupiahnya kan? Bisa menjadi Rp200. Rp200. Bagaimana caranya mendapatkan berlian kemenangan yang lebih banyak? Ikuti Mega Big Trophy. Mega Big Trophy-nya itu kenapa gue bilang Mega Big Trophy? Karena Mega Big Trophy itu poin berliannya banyak banget. Banyak banget. Juara 1 bisa 1000 berlian kemenangan. Jadi kalau pengen makmur kayak kita, pengen happy kayak kita, pengen fun kayak kita, segera download gamenya. Oke, linknya di bawah description box, dan jangan lupa referral code, karena dengan memasukkan referral code kita kalian langsung mendapatkan 15 berlian bonus. Tunggu dulu, baik, tambahin deh. Tunggu apa lagi? Download sekarang, ngomong gitu dong. Tunggu apa lagi? Download sekarang. Iya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke Piala Euro. Jadi di tanggal 4 ini kita mau bahas breakdown satu-satu pertandingan. Aduh, kalau breakdown itu takut kok nggak punya jawaban. Tenang, ada Bung Bayu.
Bung Bayu yang punya semua jawaban. Iya. Kita di sini cuma nampang aja, biarin Bayu yang mikir. Memang sekolahnya beda sih, khusus bola juga. Iya emang, kan Oke. pendukungan juga beda. Oke, lanjut. Kesediaannya beda. Oke, yang pertama pertandingan di tanggal 14 ada Belanda versus Ukraina, di mana Belanda versus Ukraina ini adalah mereka yang berdua ini jarang sekali bertemu. Waduh. Menurut informan gue, alias Orang dalam. aplikasi YouTube. Gue kira ada orang dalam gitu. Jadi mereka hanya baru bertemu 2 kali saja. Yoi. Yang pertama di tahun 2008 dan di tahun 2010. Di mana di dua pertandingan ini, di dua pertemuan ini, Belanda berhasil memenangkan 1 kali dan 1 kalinya seri. Itu pelatihnya masih main kayaknya Ukraina tuh. 2008. Iya, Ukraina pelatihnya masih main, Andriy Shevchenko. iya. Dan masih pakai baju biru. baju biru. Emang baju biru? Chelsea. Dulu kan masih Chelsea kayaknya. Nggak tahu gua. Udah lupa. Nah, Ukraina versus apa? Belanda lah. Belanda. Ini gimana nih? Prediksi line up lu, Bang. Kasih tahu. Gimana, Bang? Nah ini sebenarnya pertarungan penentuan jadi pemuncak klasemen di grupnya ya. Kalau gue bilang sih, karena ini yang menurut gue yang paling terkuat antara Belanda dan Ukraina di grupnya. Dan untuk Belanda, gue rasa dia bakal main 5 back berhubung dengan 2 kali uji cobanya. Ternyata si Frank de Boer ngubah formasinya, awalnya kan main 4 tuh. Makanya gue kepikiran, wah Wijnaldum bagus nih dia penyerang lubang. Ternyata setelah 2 kali uji coba, dia ngubah jadi 5 back. Jadi formasinya bakal dipakai kemungkinan 5-3-2 ya? 3-2. Ya, 5-3-2. Ya. 5-3-1-1 sih kalau dia, kalau 5-3-1-1. Belanda. Dia kan satu-satu. Ya, 5-3. Serius? Buset, Lebih tepatnya 5-3-1-1. Iya, karena Idenya akan brilian menggunakan power dari sayapnya wingback gitu. Kayaknya lagi ngetrend sih untuk Euro ini, gue lihat itu. Terus yang bakal dipasang kiper karena Cillessen kan Pasang. cedera. Jadi kemungkinan Stekelenburg atau Tim Krul. Jelasnya cedera betul. Stekelenburg atau Tim Krul ya. Tapi kalau Kayaknya tim Krul deh. gua ngelihat dari beberapa kali uji coba, terus juga bermainnya dan juga dari fit pemainnya, kayaknya Tim Krul yang bakal main. Apalagi kan Tim Krul kan baru ngebawa Norwich kan, balik lagi ke Premier League kan. Ya, balik lagi ke EPL. Betul. Ya. Terus untuk back tengahnya, De Ligt belum ketahuan cederanya sudah fit atau enggak. Tapi kalau nggak fit dia bakal digantikan oleh Ake. Tapi gua rasa sih De Ligt bakal kembali tepat waktu. De Ligt, De Vrij dan Bakal kembali Blind. bersinar. De Ligt, De Vrij dan Blind. Oh, dia Blind. Ya, Daley Blind. Legenda MU. Legend ya. Legend MU. Iya. Ada patungnya tuh. Terus bek kanannya si Dumfries. Dumfries ini menyerang banget mainnya dia, memang. Sering maju overlap. Opsi ya. Ya. Opsi nih. Dumfries, terus kirinya Wijndal. Nah ini agak udah banyak dipakai oleh para manajer sih, manajer fantasi. Karena Tapi alasannya kenapa sih emang karena Belanda mainnya lebih banyak di kiri dibandingkan di kanan, atau emang karena dia murah aja? Bukan, karena Dumfries harganya 5,5, Wijndal mainnya 4,5. Padahal kalau menyerang bagusan Dumfries. Dan sama-sama starter ya. Iya, tapi membedakan 1 juta gitu. Dan Lumayan sih. iya lumayan lah, apalagi untuk back kan. Terus di tengahnya nanti yang bakal jadi holding itu Frenkie de Jong. Wah, ini nih main gua. Main lu. Sebenarnya sih bakal berdua yang main sama Drone akan jadi holding juga. Drone dan Frenkie de Jong agak lebih ke tengah sih ya, lebih ke sentral. Terus depannya lagi ada Wijnaldum, pemain Barca yang tidak jadi. Wijnaldum. Belinya PSG Ya. karena gajinya lebih besar. Pemain favoritnya Bayu. Tapi karena bakal main 5 back, Wijnaldum nggak se-advance posisinya pas main 4 back. Jadi gua urungkan ya gua ngambil Wijnaldum. Nah, di depannya lagi free roll nih. Si Depay. Chris Depay setelah main 5 back, dia lebih free roll, dia bisa ke kiri, bisa ke tengah, long shoot lebih sering gitu. Chris Depay ya MVP-nya Belanda untuk Euro kali ini. Terus di depannya Weghorst. Gua nggak ngerti baca gimana, Weghorst lah.
Ini target man sih. Wekin. Ya, Weghorst sih. Target man. Nanti mungkin bisa digantikan Luke De Jong, tapi kayaknya untuk starting bakal dipasang si Weghorst ini. Gitu. Dan untuk selanjutnya, Tapi kedalaman skuadnya Belanda nya agak kurang sih. agak kurang. Kenapa? Agak kurang. Agak Ya, kurang. dalam squadnya agak Kenapa? kurang. Kenapa? Karena starting 11-nya ini sama bench-nya ini gap-nya terlalu jauh gitu. Gitu ya. Jadi menurut gua kedalamannya agak kurang. Masing-masing posisi itu cuma punya satu pemain cadangan yang kira-kira nggak terlalu jauh lah gitu. Kalau menurut gua sih gitu. Di Oke. Belanda agak susah untuk sampai jauh di melaju jauh di Euro ini. Tapi kalau para bacoters punya opini lain, silahkan komen di kolom YouTube kita. Kita Yo. beropini-opini. Beropini di bawah. Ada yang melarang? Oke. Ukraina gimana Ukraina? Ukraina bakal main kemungkinan besar dengan formasi 4-3-3. Dari kiper Buschan, kiper seniornya Buschan. Lalu backnya bakal dipasang tuh Karavaev, Zabarny, Mativenko, Mikolenko. Aduh, susah ngeblok. Nah, itu kemungkinan bakal main 4-3 seperti itu. Dan di depannya bakal dipasang Zinchenko untuk midfielder, Sidorchuk dan Malinovsky. Nah, nama-nama yang bakal dilihat nih Zinchenko dan Malinovsky. Zinchenko ini dia walaupun di itu defender tapi posisinya midfielder, di fantasi defender tapi dia midfielder. Dan penalti taker nomor 2 di Ukraina. Terus di depannya ada Malinovsky. Malinovsky ini creative force-nya lah. Setelah itu strikernya di depan ada 3, yaitu Yarmolenko, Yaremchuk, dan Zhukov. Dan ujung tombaknya si Yaremchuk ini. Yaremchuk itu. Ya. Top scorernya Ukraine sekarang juga pun si Yaremchuk. Iya, pas kualifikasi si Yaremchuk. Nggak banyak sih yang banyak ngambil asetnya Ukraine sih, padahal lumayan, cuma agak mahal Ya, juga lumayan. sih Yaremchuk ya. 7. 7. Ya. Oke. Harga Memphis Depay. Ada pertanyaan apa selanjutnya? Selanjutnya di tanggal 14. Di tanggal 14 itu ada Skotlandia versus Republik Ceska. Ceko Ceko deh sekarang udah nggak bukan Republik Ceska. Nah, di kubu Skotlandia dulu nih, gue mau nanya sama Bayu. Lu sebutin aja nih perwakilan dari backnya, kayak tadi, tengahnya, tengah sama penyerang. strikernya. Siapa nih yang kira-kira bakal Ya, lanjut. jadi andalan di setiap lini gitu? Ya, enggak dong, formasinya aja, formasi dulu ntar gue sebutin andalannya. Yang pertama di kiper Martial, terus backnya bakal bermain 3 back, Henry, sama Tierney, gitu. Untuk di backnya si Henry kemarin cepet nyetak gol ya. Back terbaik. Terus back sayapnya O'Donnell sama back terbaik di Liga Inggris Robertson. Gue kira Maguire. Dan tengahnya ini combo McTominay, McGregor sama McGinn. Oke. McGinn sih yang bisa sering nyetak gol ini. Terus di depannya ini yang pasti C. Adams. Tapi duetnya dengan Dix atau dengan Christie itu belum tahu. Tapi kemungkinan besar si Dix sih. Kemudian dari kubu lawan, Dari Ceko, Ceko. formasi. Ekip masih main nggak sih? Enggak lah, gila. Udah jadi dirteknya Juve itu. Mana Boy? Untuk Ceko bakal main 4 back juga. Ya kipernya bakal dipasang itu Vaclik namanya. Terus backnya ada Coval, Celutska, Kalas sama Boril. Ya andalannya Bang Boril yang Bang Boril. Boril. si andalannya si Oke, Coval, oke. back Premier League. Terus di tengahnya ada Socek, Kral sebagai holding. Terus sebagai attacking midfielder-nya itu ada Masopus, Darida sama Jangto. Ya andalannya Darida. Yanto. Yanto. Andalannya si Darida ini, Darida. Dia kreatif midfielder. Cuma menurut analisa lu gimana nih? Dan depannya Dari strikernya si yang lebih depannya strikernya namanya Sik. Chic man. Iya, itu Sik. penyerang mana ya, lupa Sik. gua. Iya. Itu andalannya. Ini pemain apa gitu? Dia pemain lupa gua. Oh, Leverkusen. Oh ya, Leverkusen. Gue pernah beli posternya ya Leverkusen. Pernah beli posternya gua. Oke, next. Tadi udah di ini analisanya yang menang
Yang menang siapa, Bay? Kalau yang tadi Belanda Selalu mana? nih. Belanda Ukraina. Belanda Tadi Ukraina Belanda gua belum. rasa 2-1. menang Belanda tapi Belanda. menang tipis. Menang 1 gol sih. Tipis. Iya. Kalau yang Terus, tadi kedua apa Scotland sih? cek. Skotlandia cek. Skotlandia Ceko, analisa gua 0-2. Skotlandia bakal menang 0-2. Wow, against the current ini. Analisa lu begitu ya. Oke. Skotlandia. Selanjutnya dari grup E ada Polandia versus Slovakia. Ini pertandingan antara tim underdog lah ya. Oke, gimana, Bay? Apa namanya? Polandia. Polandia dulu. Lewandowski. Lewandowski Polandia, pasti Lewandowski. bakal jadi momok juga ini. Lewandowski tim yang walaupun nggak seberingas di Munchen kan, tapi formasi yang bakal dipakai oleh Polandia kipernya Szczesny, kiper. Lalu Oh, backnya jago deh. ada si Legenda Arsenal. Piakowski, Glik, Bednarek, dan Bereniski. Yang perlu dilihat memang si Bednarek sebagai back tengah sama Bereniski ini sering maju back sayapnya. Untuk di tengahnya ada Kriochowiwa, Kriochowiwa, Terus Klitsch, Zielinski, Puschak sama Puschak. Itu tengahnya. Nah, Zielinski ini dia lagi on fire. Terus depannya ada si Joe Ciuliak sama Robert Lewandowski. Ya, Lewandowski nggak perlu penjelasan. Tidak lu sehat, Bay. Susah banget ya, anjir. Oke, dari kubu lawan gimana? Slovakia lebih susah lagi namanya ini. Nah, aduh. Kalau di Slovakia yang bakal dipasang formasinya kemungkinan besar kiper Dubravka, andalan Newcastle. Ya. Terus backnya kalau dipasang itu Pekarik, Satka, Skriniar, dan Bubocan. Kubocan. Ya. Kubocan. Masih bocah berarti. Skriniar si andalannya ya di belakang. Terus Skriniar tengahnya lah. bakal dipasang Kucka, Promada, Hamsik, Duda, dan Emak. Aduh, namanya Duda, Emak. Promada, Hamsik, Udah Duda, Duda, Emak. dan Emak. Depannya nanti bakal dipasang Bozenik. Penyerang? Bozenik. Entah nanti duet sama Mak atau Bozenik di depan berdua, 2 striker. Tapi si Mak ini bisa maju mundur. Tapi kuncinya sih kalau gue bilang bukan di Hamsik, tapi si di Duda nih. Duda nih agak sering Hamsik ya. jadi second striker. Hamsik malah banyak ke sentral kalau di timnas. Ke sentral mesti. Nah, ini sebenarnya Polandia sama Slovakia itu histori pertemuannya jauh. Slovakia memenangkan 14 kali pertandingan berbanding 3 kali pertandingan yang dimenangkan oleh Polandia. Dan juga golnya jauh banget. Polandia itu mencetak gol ke gawang Slovakia 13 kali dan sebaliknya Slovakia mencetak gol ke gawang Polandia itu 55 kali. Jadi ini bisa jadi jaminan akan banyak gol. Jadi bisa ambil aset midfielder dan atau penyerang. Jangan back. Nah, nih, menurut analisa lu lebih lebih diunggulkan mana nih untuk menang? Kalau gua bilang kan banyak orang juga ngambil Lewandowski ya, karena ngelihat dari performanya di tim di Dari Munchen. timnya, klub. Tapi gua ngelihat kalau ngelawan Slovakia, ngelawan Eropa Timur agak susah memang Polandia. Dan gua rasa Slovakia bisa jadi sanuan juga buat Polandia sih. Ini gua rasa bakal seri sih 1-1. Kalau analisa gua bakal seri lah. Nah, selanjutnya Spanyol sama Swedia. Spanyol sama Swedia itu pertandingan terakhir mereka ketemu di kualifikasi Euro tahun 2019 itu terakhir seri 1-1. Tapi di pertemuan pertama di kualifikasi Euro itu Spanyol berhasil memenangkan 3-0 melawan Swedia dengan head to head 7 kali kemenangan untuk Spanyol dan 3 kali kemenangan untuk Swedia dengan 5 kali hasil imbang. Nah, Analisa line up lu gimana, Bang? Kalau untuk line up kan Spanyol kemarin kita ragu-ragukan ada kasus COVID kan, tapi dilihat sudah mulai latihan. Kayaknya yang kena cuman si Busquets sama Llorente ya. Dan beberapa ada pemain yang dipanggil buat cadangan juga sih, maksudnya ya pelapis lah nanti buat di youngsternya. Ya. Kalau Spanyol menurut gue yang bakal dipasang kiper itu si Simon malah. Simon. Iyalah. Iya. Terus bek kanannya itu Simon bagus dia. Dia maksudnya masih dipercaya. Nggak tahu deh dia kenapa sebagai momennya pas lagi menang terus balik lagi ke Euro bagus.
gitu. Iya. Kepa lah. Kepa dipanggil buat siap-siap Buat cadangan. Iya Iya. serius. Dia lihat dia latihan. Dia ikut Iya, latihan di cadangan. Serius. Oke, lanjut Pak ya. Bek kanan Aspilicueta. Gadik posisi. Terus bek kanan itu antara Oh, Aspilicueta atau iya. Llorente. Tapi kalau gue sih bakal pede Aspilicueta yang dipasang. Terus bek tengahnya itu ada Laporte dan Pau Torres. Gua agak juga mikir nih, berani nggak sih Enrique masang back yang kaki kidal dua-duanya gitu? Apa dipasang Garcia? Tapi kayaknya lebih profesional, lebih jago lah Laporte sama Pau Torres untuk dikombinasiin. Ya. Back kirinya itu Jordi Alba. Terus tengahnya itu bakal dipasang Thiago Alcantara, Rodri sama Koke kalau gue bilang. Terus depannya itu yang kemungkinan dipasang itu Ferran Torres, Sarabia sama Morata. Kok Moreno nggak ada sih? Gua rasa Enrique masih lebih suka gaya mainnya Morata daripada Moreno kalau bilang. Entah nggak tahu kapan nanti si Enrique gedek, bisa juga Moreno yang dimainin. Tapi kayaknya untuk saat ini yang dipasang tuh Morata, Torres dan Sarabia. Halo? Kalau menurut gue sih Morata sih. Kelihatannya kalau dari pertandingan sebelumnya kan Morata yang diambil main dari awal. Walaupun Moreno emang lagi dulu. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk Swedia gimana, Bang? Nah, untuk Swedia ini dia juga kena beberapa isu gitu? COVID kan. Oh. Si Kulusevski sebenarnya ini andalan gue buat ngambil sini. Siapa? Kulusevski buat diambil. Dia midfielder tapi jadi penyerang. Dan mainnya bagus memang. Main Juve ya, pemain Juve kalau nggak salah. Dan gua kemungkinan line up-nya yang dipasang itu kiper Olsen. Terus bek kanannya itu yang dipasang itu Lustig. Tengahnya itu Lindelof. Terus sama Danielson. Terus kirinya itu si Bengtsson. Nah, untuk depan tengahnya yang bakal dipasang kemungkinan besar Olson, Ekdal, Larsson sama kreatifnya Forsberg yang ngambil set piece. Terus depannya karena Kulusevski cedera, kemungkinan yang bakal dipasang itu si Marcus Berg sama si Isak. Gitu. Dan Sweden ini gue juga bau-baunya bisa jadi kuda hitam juga. Iya sih, bisa tiba-tiba mengejutkan Spanyol sih. Iya, betul ya. Tapi kalau secara analisisnya sih gue masih ke Spanyol. Iya, berapa analisa lu, Bang? Spanyol, Swedia. Analisa gua Spanyol Swedia, gua 2-0 untuk Spanyol. Oke. Pertandingan terakhir di tanggal 15 Juni antara Hungaria versus Portugal. Wah, ini pertandingan yang bisa dibilang berat sebelah ya, karena dari histori pertandingan sebelumnya itu Hungaria sama sekali tidak pernah menang melawan Portugal. Berbanding terbalik dengan Portugal sudah 9 kali memenangi pertandingan melawan Hungaria. Jadi kayak ya jomplang banget lah, dan dari 2 pertandingan terakhir pun Portugal selalu memenangi pertandingan melawan Hungaria. Tapi kalau gua ngelihat sih memang di pertandingan ini Portugal jauh lebih diunggulkan gitu. Biasa. Karena tidak ada kasus aneh-aneh ya. Tidak ada yang cedera atau ada COVID lagi. Tapi bisa ini juga gua berharap sih ada tunjukan menarik juga dari Hungaria. Biasanya kan kalau memang negara ini kan pertandingan besar kayak begini kan biasanya bisa membalikan keadaan gitu. Malah yang nggak diunggulkan bisa mendobrak dan mengejutkan gitu. Gimana, Bay? Dari kubu Hungaria gambaran formasinya seperti apa, Bay? Kalau untuk Hungaria, gua rasa dia bakal pakai 4 back, main 4-4-2 karena kreatifnya kan pada cedera ya si Jusdak sama si Zoboszlai yang waktu itu kita bahas, Zoboszlai ya Pak. Dan itu memaksa Hungaria bermain dengan pragmatis 4-4-2. Di kiper bakal ada Gulasi, backnya Viola, Orban, Salai sama Lovrencic,
Terus di tengahnya nih ada pemain yang banyak diambil, Nego, Nagy, Klein Hessler, sama Hollander. Lagi. Di depannya ini duet Salai sama Zalai. Aduh, namanya Alay lah. Hungaria Alay. Itu dulu waktu kecilnya ini ngelem. Oke. Dari kubu Portugal gimana gambarannya, Bang? Kalau untuk kubu Portugal Ya pasti Ronaldo. ya bakal main dengan 3 striker ya, ujung tombaknya Ronaldo benar-benar jadi ujung tombak. Bakal kemungkinan akan pakai formasi Joe Felix 4-3-3. 4-3-3. Kipernya Rui Patricio, Cancelo yang lagi on fire, Iya. Dias dan PP yang udah manula. Terus kirinya gue agak ragu si Guerrero tuh bisa digeser malah, tapi Guerrero oke lah, masih botok SD pertama Guerrero. Dan untuk tengahnya 2 holding midfielder, Danilo, William, di depannya ada Fernandes. Terus 3 strikernya Bernardo Silva. Yang kiri itu bukan Felix malah, Jota. Dan gitu. depannya Ronaldo. Iya. Gue kira bakal si Bernardo bakal main di tengah gitu, di depannya cuma si Felix, Jota sama Ronaldo. Ternyata Oke. banyak alternatif untuk Portugal. Ya. Cukup lah. Terus untuk hasil analisanya? Kalau menurut itu gue tadi sih lebih diunggulkan Jauh sih ya. Portugal jauh, tapi 3-1 kalau menurut gue. Kita Masih situ. bisa nyetak gol ya Hungaria. Iya. Nyetak gol ya. Sip. Cukup kali untuk video minggu ini. Jadi Mudah-mudahan bisa menghibur para bacoters dan mendapat gambaran tentang line up ke depannya ya. dan jangan lupa juga kalau sudah melakukan manual substitution, jangan lupa dilakukan manual substitution juga ya menjelang pertandingan nanti. Jadi apa ya, sebelum kalian mau bertanya tentang rules dan tipsnya, silahkan aja lihat ke video kita sebelumnya. Kalau dari situ ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar kita. Kita ramah kok, panjang kita nggak sibuk pasti dibalas. Sama banget ya. Siap. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.